Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran secara daring dengan materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Untuk itu, Bu Yuni akan menjelaskan tentang pengertian integrasi sosial. Dari bahasa Inggris, integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan atau penggabungan. Nah, sementara kata sosial, hubungan dan timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, integrasi sosial adalah proses penggabungan beberapa unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan suatu nilai dan norma yang dicita-citakan. Adapun unsur yang berbeda ya meliputi perbedaan kedudukan, ya, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, nilai-nilai dan juga norma sosial. Berikutnya, syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Oxburgh dan Meyer Nickmop. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi norma nilai tadi itu sudah mendarah daging. Jadi ibaratnya mengkristal. Jadi sulit sekali untuk diubah. Adapun faktor pendorong integrasi sosial, adanya toleransi terhadap perbedaan, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai orang lain, ya, tidak membeda-bedakan mana itu kaya, mana itu miskin, mana itu dari etnis yang lain atau yang apa dan sebagainya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Ini juga unsur yang tidak membedakan antara mereka pejabat atau yang tidak. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi misalnya di sini adanya kepercayaan, ya, sesama. Kemudian adanya bahasa, kemudian kesenian, pengetahuan yang berbeda, mata pencaharian dan sebagainya. Kemudian perkawinan campur, amalgamation, terutama di sini dari contoh asimilasi, perkawinan antara orang Eropa dengan orang Indonesia. Adanya musuh bersama dari luar, ya. Kemudian kemajuan di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, pemerintah yang baik dan terbuka. Nah, kita lanjutkan ya dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Ya. Reintegrasi sosial juga merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, disebut sebagai disorganisasi dan disintegrasi sosial. Nah, apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu
lama-kelamaan akan menjadi kacau. Pada keadaan seperti ini akan dijumpai yang disebut dengan anomi. Jadi tanpa aturan. Jadi mereka tuh berbuat tuh tidak ada aturannya sak karepe dhewe. Kemudian dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi, di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, proses ini disebut dengan reintegrasi. Dalam pandangan Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Lah, anak-anak, dari penjelasan Bu Yuni, yang integrasi sosial tadi sudah kamu pahami. Kemudian kita masuk ke reintegrasi, yang mana integrasi yang sudah terjadi itu mengalami suatu masalah atau kekacauan. Maka ada upaya untuk reintegrasi, pemulihan kembali. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi integrasi-reintegrasi, hubungkanlah kejadian yang sedang kita alami saat ini tentang COVID-19. Nah, COVID-19 merupakan wabah virus yang mendunia, mengakibatkan perubahan di segala bidang, yaitu IPOLEK-SOSBUD, ilmu pengetahuan sosial politik, ekonomi, kemudian sosial, budaya. Dampak yang pasti dan benar-benar kita rasakan adalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan sosial yang akan kita bahas adalah upaya pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 dengan cara social distancing. Pertanyaannya, 1. Deskripsikan pengertian social distancing tadi dan physical distancing. Yang kedua, apa akibatnya dengan adanya social distancing, baik positif maupun negatifnya? Kemudian, apa akibatnya dari physical distancing, positif maupun negatifnya? Yang ketiga, apa upaya untuk reintegrasi? Jadi, reintegrasi itu upaya untuk menanggulangi permasalahan dari adanya COVID-19. Begitu saya rasa. Dan nanti kalau tidak jelas, tidak dong tentang pengertian social distancing dan physical distancing, bisa dilihat di Google. Begitu, terima kasih.